bisa memulai. Waalaikumsalam Ustaz. Salam, gimana kabarnya? Sri Rahmawati ya. Kemudian semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Oke, yang presentasi hari ini, yang tugas hari ini sudah hadir? Sudah masuk belum? Ada Bang Ali ya? Pak Ustaz. Ya, silakan. Kini ada 13 ya yang sudah bergabung. Sudah ada 13. Silakan mungkin yang mau bergabung diklik lagi ya. Tadi ada salah klik. Jadi keluar dulu, silakan masuk ulang lagi. Ada 13. Oke, kalau tidak ada, kelompok 2, ada yang sudah hadir atau ada yang mewakili? Ya, kalau tidak ada, kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang aspek ibadah muamalah dalam pandangan Islam. Saya informasikan juga untuk kelas ini ya, yang sudah bergabung, untuk jangan lupa nanti Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir itu memang di settingnya 1 minggu ya dari sekarang. Berarti kalau saya tayangkan hari ini, nanti tenggatnya adalah hari Kamis, ya hari Kamis yang akan datang. Nah itu artinya saudara bisa keluar masuk untuk kelas, dan jangan lupa untuk mengisi kelas itu terhadirnya jangan lewat dari waktu yang sudah datang. Oke ya, kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau presentasi kok, Bi. Admin sedang melakukan presentasi, Abi berarti. Oh, kalau ada yang presentasi silakan. Silakan presentasi. Ada yang mau presentasi silakan. Ya, silakan yang mau presentasi. Pak Ali ya, Pak Ali Imron. Gimana kabar Pak Ali? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nggak? Hari ini kebagian presentasi ya? Iya betul. Oh iya. Nah, dilanjutkan aja langsung Pak Ali, Pak Ustadz Ali untuk presentasi. Ya. Yang materi kita hari ini adalah tentang aspek akidah, ibadah dan muamalah. Silakan Pak Ali untuk mempresentasikannya, atau kelompok yang satu timnya untuk presentasi. Mbak, ini bisa nggak dimasukin situ Mbak? Ininya filenya Mbak, coba berbagi. Ntar Pak dosen kita ambil filenya dulu, bisa nggak? Oke ya, ditunggu, silakan. Filenya dulu. Ini nggak? Apa sih?
Nggak ada ya opsinya. Nggak di sini, Mbak. Kalau di sini Seluruh layar. Ambil. Iya, coba. Dari HP. Apa Ada yang bisa dibantu Satali? Sebentar lagi nih, ini bisa nggak diambil dari itu? Bisa nggak? Ini nggak di setelan. Kalau nggak Ikutan kuliah deh. Kau kirim aja filenya ke grup, nanti saya yang bahas. bisa dibantu kali ya? yang Iya. baru layar bilang Kirim ke grup. Tiga layar. di laptop. Bergabung gitu. Enggak ada gambar. Ustadz Asep sudah siap? Siap. Ustadz Andika? Ya udah ada. Kita nih. Oke, siap. Mulai, boleh, Pak Ali. Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim. Wa syadaqallahu al-karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dosen kita, dosen pengapu Dr. Edi MPDI, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, lahir batin yang paripurna. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Siratul Falah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengupas makalah yang berjudul Aspek Ibadah dan Muamalah yang telah disusun bersama-sama dengan Ustadz Asep Suryanapata, saya sendiri, dan Ustadz Andika. Mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan dibahas di sini minimal menambah wawasan kita. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan, mari kita sama-sama diperbaiki dan dimaklumi. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan Quran, mudah-mudahan kelancaran. Alhamdulillah wa min sholiha ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Iya kan. Belum bisa, Mi. Dalam daftar ini makalah yang berisi pertama pengantar, isi pendahuluan, latar belakang, konsep ibadah dalam Islam, pengertian ibadah, dasar hukum ibadah, pembagian ibadah, prinsip-prinsip ibadah, tujuan ibadah, hikmah ibadah, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Bab ketiga, prinsip pelaksanaan hukum muamalah, pengertian muamalah, prinsip dasar dan kaidah fikih muamalah, ruang lingkup muamalah, akhlak muamalah. Bab keempat, kita bahas hikmah ibadah, hikmah sholat, hikmah puasa, hikmah haji. Untuk bab 7-5 penutup, kesimpulan dan saran. Mungkin yang pertama, bab pertama pendahuluan. Sambil menunggu bisa dipasang di layar nih, saya baca dulu. Latar belakang ibadah merupakan bentuk taat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala berupa doa dan segala tingkah dan perilaku yang berdasarkan pada Al-Quran dengan menjalankan segala perintahnya
dan menjauhi segala hal-hal yang dilarangnya. Ibadah baik berupa ritual, sikap, dan tingkah laku menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai wujud dari keimanan yang dimiliki untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para alim ulama, ibadah berarti wujud dari seseorang berbakti atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Al-Qur'an surat Az-Zariyah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang disebabkan oleh dorongan dalam diri sehingga membentuk akidah dan tauhid menjadi suatu keimanan dalam jati diri manusia. Ibadah menjadi sebuah bingkai dalam kehidupan dalam mengembang suatu keimanan yang nyata. Selain itu, ibadah juga memiliki manfaat sebagai usaha secara sadar dalam memelihara keimanan seseorang. Kemudian alim menambahkan bahwa ada dua pembagian ibadah dalam Islam, yaitu ibadah mahdoh yang bersifat khusus dan ibadah ghairu mahdoh yang bersifat umum. Bab kedua, konsep ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seseorang atau manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu, ibadah secara etimologi. Pengertian ibadah secara etimologi, kata ibadah bentuk isim masdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain at-tamassuk dengan arti beribadah. Dua, ibadah secara terminologi. Ibadah secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qardawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama, karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya. B. Dasar hukum ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada Al-Quran dan sunnah al-maqbulah, sunnah yang diterima. Adapun perintah ibadah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. An surat Al-Baqarah ayat 21. Pembagian ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim dibagi dua bagian, yaitu ibadah khasah khusus dan ibadah ammah umum. Ibadah khasah khusus adalah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perinciannya, tingkat dan caranya,
yang ditentukan, yang tertentu, yang sudah dicontohkan atau dipastikan. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Yang kedua, ibadah ammah. Umum adalah segala amal yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam masalah muamalah, jual beli, politik yang hasanah, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan, dan amalan yang soleh lainnya. D. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah ini harus diperhatikan oleh setiap orang muslim karena merupakan hal yang sangat penting dalam menghantarkan kegiatan ibadah manusia. Kepada penerima dan penolakan, prinsip-prinsip ibadah tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ibadah dilaksanakan tanpa perantara, langsung. Dan apabila hambaku kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. 3. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. 4. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa yang mengharap bertemu Rabb-nya, hendaklah beramal saleh dan tidak menyekutukan pada seseorang pun dengan ibadah kepada Rabb-nya. 5. Ibadah yang dilaksanakan harus semampunya tanpa ada unsur paksaan, tetapi dari kesadaran diri sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi ibadah adalah membentuk manusia muslim yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjut. Hikmah ibadah. Ibadah adalah suatu perkara yang wajib ditunaikan oleh seseorang hamba Allah di dunia, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebab di dalam terdapat hikmah yang membentuk kehidupan dan perbuatan seorang muslim untuk bercorak robbani religius. 2. Menjadikan seorang muslim dalam segala kehidupan dan perilakunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadikan niatnya untuk beribadah dengan khusyuk, ruhnya tenggelam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorongnya untuk memperbanyak perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. 4. Memberikan kepada seorang muslim kesatuan niat dan tujuan dalam segala aspek kehidupan hingga dirinya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan terhadap apa yang dilarangnya kepadanya. Selanjutnya monggo Mas Andika bisa menyambung bab ketiga, prinsip pelaksanaan hukum muamalah. Oke, sebelum dilanjut Bu Nur Aini, ini ada yang mau disampaikan sebelumnya? Saya yang angkat tangan. Mbak Nur. Bu Nur Aini. Halo. Bu Nur Aini angkat ini tangan, hand on, ada apa? Angkat doang mungkin. Oh, mungkin. Lanjut. Kalau ada sesuatu disampaikan. Mas Andika. Ya, silakan.
Halo, Mas Andika. Andika, Oke, Halo. kalau Sandika, Ustaz Asep dah, lanjut Ustaz Asep. oke, Bab terima 3. kasih Pak Ali Imron. Ya, Kita Ustaz. lanjutkan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, prinsip pelaksanaan hukum muamalah. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah hanya kerangkanya saja atau hanya bungkusnya saja, tidak sampai ke dalam. Karena kalau misalnya ke dalam-dalamnya mungkin tidak cukup sejam 2 jam membahas muamalah ini. Bismillah, pengertian muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amala ya'milu muamalatan wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamal secara terminologi memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Yang kedua, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau individu dengan negara Islam dan atau negara Islam dengan negara lain. 3, muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus dikutip dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dalam bahasa lain, muamalah itu hablum minanas. Karena ada seorang ahli ibadah tetapi hablum minanasnya tidak baik, akhirnya amalannya ditolak. Jadi hablum minallah dan hablum minanas. B, prinsip dasar dan kaidah fikih muamalah. Prinsip dasar dan kaidah fikih muamalah adalah sebagai berikut. 1. Muamalah pada dasarnya boleh. Al-aslu fil muamalah ibahah. Al-aslu fil muamalah wa al-hallu hatta yakuma dalilun alal man'i. Pada dasarnya muamalah itu boleh, atau kaidah lain pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk melarangnya. Yang kedua, muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menyempurnakan, mengeliminasi, mereduksi kerusakan, memberikan alternatif atau kemudahan-kemudahan. Pilihan terbaik di antara beberapa pilihan memberikan nilai maslahat yang maksimal, di antaranya beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. Lanjut, menetapkan harga kompetitif. Jadi kalau muamalah itu kan salah satunya penjual beli gitu. Menetapkan harga kompetitif adalah menetapkan harga yang lebih rendah yang tidak mungkin bisa diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi, dengan meniadakan unsur penimbunan, goror, penipuan, dan makelar, simsar sebagai dasar hukum. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, di sini hadisnya agak ini ya, karena hasil kopi gitu kan, kopas, jadi pas di pastenya itu agak berantakan. Langsung saja artinya. Dari Abu Sa'id bin Al-Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun suatu barang atau makanan, maka ia telah berbuat dosa. Jadi menimbun supaya nanti di harga berikutnya akan naik gitu. Jadi sedangkan orang-orang itu pada waktu itu dalam keadaan kebutuhan. Contoh minyak goreng misalnya. Minyak goreng orang-orang ditimbun sehingga orang beli kesusahan, ngantri, sudah terjadi ya. Nah, maka perbuatan yang seperti ini perbuatan yang dosa. Atau misalnya mungkin pertalit lagi sulit sehingga orang-orang semuanya beli pertama padahal pertalitnya ditimbun atau disembunyikan di mana gitu.
Nah, maka perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dosa. Karena merugikan orang banyak. Sedangkan tujuan muamalah adalah saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam melarang seorang melakukan intervensi terhadap akad atau jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota membeli barang dagangan orang desa dengan cara mengintervensi, dan janganlah seorang membeli barang dagangan yang sudah dibeli oleh saudaranya, dan janganlah meminang atau perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya. Ini nanti ada penjelasan khusus mungkin dari dosennya. Jadi salah satunya itu ya, jadi kalau misalnya barang itu sudah dibeli atau barang itu sudah dibeli sama orang, Ditawar. kita nitip, ya sudah ditawar. Jadi kita udah tidak boleh lagi. Jadi kalau barang itu sudah jelas-jelas dibeli, mungkin barang itu ditaruh dulu, nitip ya gitu kan di pasar nih. Terus kita beli barang lain, karena itu barangnya bagus, akhirnya dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Tadinya 100.000, oh ini bagus nih barang ini, saya berani dah 150, akhirnya dijual. Nah, sedangkan barang itu sudah dibeli sama orang yang pertama. Begitu juga perempuan, udah dilamar, ya jangan dilamar lagi gitu. Ternyata dia berani dengan harga yang lebih tinggi misalnya, nerima juga. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya sudah dilamar sama laki-laki yang pertama, ya udah, dia karena sudah menerima ya sudah gitu, jalani. Oke, lanjut. 5, menghindari eksploitasi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak melakukan kezoliman, keserakahan kepada orang lain dengan mementingkan dirinya sendiri, sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain, jangan menzolimi dan tidak menggantungkan diri kepadanya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang Muslim, niscaya Allah akan meringankan bebannya dari beban-beban hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudara Muslim, niscaya Allah akan menutup aib yang ada pada dirinya pada hari kiamat. Nah, begitu juga kalau kita membuka aib saudara Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka aib dirinya. Bahkan dalam hadis lain, dia itu akan malu di rumahnya sendiri karena dia sering mengumbar-ngumbar aib, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala buka aib dia sampai dia tuh malu dalam keadaan seperti itu di rumahnya sendiri. Oke, berikutnya. Masih ini? Nggak pada tidur kan ya? Oh, Masih Siap hadir ya? ya, masih mendengarkan. Masih menyimak. Kirain Masih menyimak, pada tidur ya? mendengarkan. Enggak, Kira lagi tidur. denger dongeng gitu. Iya. Mendengar Enggak, Bapak Ustadz lagi. Oke, lanjut. Bismillah. Nomor ke-6, memberikan kelenturan dan toleransi. Toleransi merupakan karakter dari ajaran Islam yang direalisasikan dalam dimensi kehidupan muamalah seperti politik, ekonomi, dan hubungan bermasyarakat. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada orang yang mempermudah transaksi jual beli. Jadi hadisnya apa tuh, lupa. Selain itu, kelenturan dan transaksi itu bisa diberikan kepada debitur
yang sedang mengalami kesulitan finansial karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi, melakukan rescheduling piutang yang telah jatuh tempo. Kemudian disesuaikan dengan kemapanan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap objek transaksi. Jadi intinya dalam muamalah itu saling memudahkan. Sam'an iza qada, samhan iza qatadu. Kurang lebihnya gitu. Nah, ada juga kejadian-kejadian kemarin itu ada ormas itu sampai dia demo. Kenapa? Karena ada leasing mobil 3 bulan nggak mampu bayar, maka kalau dia mau bayar 1 bulan tidak diterima. Nah, ini akhirnya terjadi riba. Karena salah satu riba itu kan jaro manfaat kan. Nah, sedangkan seseorang itu kan beli. Namanya beli, ya belinya nyicil kredit gitu. Jadi yang namanya beli cicil, kalau dia tidak mampu, ya nanti ditagih. Bukannya si mobilnya itu malah diambil sama leasingnya itu. Nah, kalau misalnya terjadi pengambilan, ya itu jelas ribanya. Sedangkan itu kan mobilnya mobil yang orang kredit, orang yang beli. Jadi yang namanya jual beli secara kredit itu mungkin ada DP, kemudian dia kalau dia tidak mampu ya ditagih gitu. Kalau dia, nah makanya kalau jual beli itu ya kita harus mampu diri gitu. Kalau kita gak mampu ya udah, gak usah ngredit mobil gitu, nge-grab aja. Dan kurang lebihnya seperti itu yang masalah toleransi. Jadi baik kita, kalau misal kita berhutang ataupun kita yang memberikan utang, kalau kita kalau kita ngasih utang sama orang, ya kita nagihnya itu ya kalau dia tidak mampu, ya mungkin ada jaminan apa gitu supaya dia bisa bayar hutang. Bukan tujuannya supaya jerak. Karena dalam segi utang piutang itu takutnya ya terjadi jaro manfaat gitu. Karena ada cerita seorang sahabat, jadi dia itu berteduh di samping rumah yang mana rumah orang tersebut dia pernah ngasih utang sama dia. Akhirnya dia berteduh, setelah berteduh dia mikir, ini yang punya rumah ini dia pernah punya hutang sama saya. Akhirnya dia gak jadi berteduh, takut jaro manfaat gitu. Takut setiap orang yang kita kasih hutang itu kita tuh ada niatan dalam hati pemanfaatan. Nah ini karena ya mungkin sahabat itu tingkat muamalahnya tinggi gitu. Tapi kalau kita, oh ente kemarin punya hutang nih, langsung apalah gitu, minta ini minta itu. Sedangkan minta-minta tersebut itu takutnya terjadi jaro manfaat. Wallahu alam. Kita lanjut dulu. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkan. Sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seorang bisa meraup keuntungan yang berlimpah dengan lipstik kebohongan dalam bertransaksi. Ayo, ini barangnya bagus, ini barangnya bagus. Karena ada lipstik bohong. Oh ini kalau dipakai sama kamu ini, bagus, pantas banget ini. Ya namanya juga kan, mohon maaf ya kalau ada orang Padang di sini. Padang tuh kan pandai dagang gitu. Jadi dia tuh harus pinter ngomong supaya orang itu beli gitu. Tapi jangan sampai berbohong. Tapi karena banyak ngomongnya ya adalah bohong-bohong dikit gitu.
Sementara yang jujur halus menahan dorongan materialisme dan cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras dalam membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Rasulullah SAW mengapresiasi kepada pedagang yang jujur dan amanah, sebagai dalam hadis dari Abu Sa'id, Nabi SAW, pedagang yang jujur lagi amanah itu nanti akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Jadi penjual yang jujur itu nanti bersama nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Ya, jujur dalam berdagang itu jujur, tidak boleh ada penipuan-penipuan. C. Ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ruang lingkup muamalah adabiyah. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul. Saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, dan hak kewajiban kejujuran pedagang, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, dan tidak ada penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup masyarakat. Jadi salah satu contohnya, kita beli perkara yang mungkin besar harganya, maka nanti harus wajib tuh ijab kabul, saya beli dan si penjualnya itu saya menjual. Jadi dalam Islam itu termasuk diisyaratkan ijab dan kabul. Tapi dibolehkan juga namanya bai' mu'atoh. Bai' mu'atoh itu jual beli yang remeh gitu. Ya mungkin beli gorengan ke warung. Jadi tanpa ada ijab kabul pun diperbolehkan. Cuman kata para guru, supaya berkah, walaupun itu gorengan di kantin misalnya, tetap kita mengucapkan bi'tu atau saya beli, ishtaro itu ya, saya beli, kemudian penjualnya itu mengucapkan bi'tu, saya menjual. Nah, yang seperti ini sudah jarang terjadi. Pokoknya diem-diem aja. Beli apa? Ini. Ya udah segini. Ya udah, ini kembaliannya. Ya cuman gitu-gitu doang gitu. Sedangkan dalam adab muamalah itu salah satunya itu ijab kabul. Saya beli ya, iya saya jual. Nah, seperti itu. Yang kedua, Mohon maaf dipotong, Pak Asep. iya. Pak dosen, mohon maaf, banyak ini anggota kelas 2C yang belum bisa masuk. Oh iya, mungkin belum namanya, di invite ya. Yang tidak bisa masuk, itu coba aja masuk, nanti saya langsung terima. Jadi coba saja, kemungkinan sinyalnya di masing-masing lokasi, Ya, Pak. karena di sini udah ada 35 yang bergabung. Terus kalau seandainya mungkin nanti keluar, ya itu juga nggak paham kenapa bisa keluar. Yang jelas saya tidak pernah mengeluarkan. Ya. Baik, saya Yang jelas sampaikan, Pak dosen. ya masuk saja aktif saja di kelas dulu. Kalau memang nanti masuk Google Meet ini, linknya di klik saja nanti biar saya langsung terima. Siap. Ya. Dipersingkat saja ya, silakan. Oke. Dilanjut, silakan dipersingkat. Ini mau nyari singkatannya dulu nih. Sebanyak. Oke, inti-intinya aja ya. Oke, ruang lingkup. Kemudian ruang lingkup muamalah maudiyah adalah masalah jual beli. Jadi ini yang saya kutip hanya babnya saja, udah saya singkat gitu.
Jadi ada jual beli, wal tijaroh, ada gadai, rohan, pergadaian gitu kan. Kemudian jaminan dan tanggungan, kafalah dan doman. Kemudian ada perseroan atau perkongsian, syirkah. Kemudian ada mudorobah. Kemudian ada ijaroh dan lain-lainnya. Ini tidak bisa dibahas sepanjang lebarnya dalam bab muamalah ini ya. Mungkin nanti bisa dipelajari di rumahnya masing-masing dengan guru fikihnya masing-masing ya, tentunya yang paham muamalah gitu. Kemudian akhlak bermuamalah, bertemu ke rumah atau tempat orang lain ini dengan mengucapkan salam ya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke rumah orang dengan mengucapkan salam, ketuk 3 kali, kalau misalnya tidak dijawab, maka ya udah pulang. Maka Rasulullah SAW pernah dia itu pulang malam hari, maka enggak ngetuk-ngetuk rumah, tapi beliau tidur di luar. Nah, pernah gak kita yang bapak-bapak nih pulang malam-malam gitu? Mungkin sebelumnya nge-WA di istri dulu ya. Zaman dulu belum ada WA gitu. Jadi kalau misalnya pulang malam ya udah tidur di teras rumah di luarnya. Itu salah satu adab. Yang kedua, membangun hubungan persaudaraan dengan sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi, ya ringkasnya saling tolong menolong ya. Saling bantu membantu. Karena seorang itu akan ditolong selagi dia menolong saudara muslim. Jadi seorang itu ditolong sama Allah kalau dia menolong saudaranya. Selagi dia membantu saudaranya, Allah senantiasa akan tolong dia. Yang keempat, larangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Kalau kita mungkin ada orang Nasrani atau Yahudi, ya gak usah mengucapkan salam sama dia gitu. Kemudian mengucapkan perkataan yang baik kepada orang lain. Jadi salah satu bermuamalah itu mengucapkan yang baik. Karena apa yang kita ucapkan itulah yang ada di dalam hati. Kalau kita sering mengucapkan kotor, berarti hatinya kotor. Kalau sering mengucapkan keburukan, ya berarti hatinya buruk. Ya mungkin sering makanan yang buruk gitu, sehingga keluar dari lisannya itu perkara-perkara yang buruk. Kemudian 6, larangan berkholwat atau berdua-duaan laki-laki dan perempuan, tentunya yang bukan mahram. Ini termasuk muamalah juga atau pergaulan. Kalau misalnya ada orang yang ngobrol duaan, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka ini dilarang. Jadi berkholwat atau bersepi-sepinya itu sudah tidak boleh gitu. Apalagi sampai terjadi perkara-perkara yang haram, yang tidak diinginkan. Maka Nabi itu selalu kalau kemana-mana selalu ngajak teman, tidak sendirian. Kalau pergi kemana, kalau apa itu selalu ya berdua atau bertiga gitu, tidak pernah bersendirian. Nah kalau sendirian takut ada yang nyulik nanti. Kemudian hikmah bab keempat. Sebelum hikmah mungkin ada yang ditanyakan atau diselesaikan dulu semuanya. Selesaikan dulu ya. Nanti Ya, diselesaikan dulu selanjut. dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke. Hikmah sholat. Ini salah satu hikmahnya adalah apabila seorang ini taat kepada Allah, maka dia akan mudah taat kepada yang lainnya. Mudah taat kepada gurunya, mudah taat kepada orang tuanya, mudah taat kepada pemerintah. Kalau Allah saja sebagai Tuhannya dia tidak taat, maka dia pun akan
mudah tidak taat kepada gurunya, mudah tidak taat kepada pemerintahnya, mudah tidak taat kepada orang tuanya dan yang lainnya. Allah saja yang menciptakan dia tidak ditaati gitu, apalagi dosen gitu kan yang tidak ada apa-apanya gitu, yang tidak punya apa-apa. Maka yang paling penting adalah menjaga sholat. Jadi kalau dia sholatnya dijaga, maka seluruh perkara-perkara lainnya pun mudah akan dia jaga. Oke, hikmah puasa. Salah satu hikmahnya puasa adalah akan takwa ya, lebih soleh. Jadi orang yang sering puasa itu lebih soleh dibandingkan yang lain. Mudah taat kepada Allah. Orang yang puasa lebih sehat dibandingkan orang yang banyak makan. Walaupun makannya tuh yang bergizi, yang berprotein, tapi kalau berlebihan nanti ya banyak penyakitnya. Kebanyakan penyakit itu dari makanan. Maka perbanyaklah puasa. Kemudian hikmah haji. Ini salah satu hikmah haji adalah dengan kecintaan. Jadi haji itu ibadah jasmani ya. Ibadah bukan hanya rohani tapi jasmani. Jalan, tawaf ya jalan, kemudian sa'i juga jalan. Jadi salah satu hikmahnya itu datang ke Baitullah itu dalam keadaan cinta. Dia bisa memeluk Ka'bah dengan mencium Ka'bah. Orang yang mencium Hajar Aswad kemudian meletakkan tangannya di atas itu seolah-olah mencium tangan Allah. Jadi kalau dia bisa mencium Hajar Aswad kemudian kan dia mencium tangan Allah. Dan setiap ibadah-ibadah dalam ibadah haji itu ada hikmahnya. Ya paling intinya itu supaya orang tuh ingat mati. Namanya orang ihram kan pakaiannya cuma 2 saja. Yang di bawah sama yang di atas. Itu seolah-olah kain kafan. Jadi kalau misalnya ibadah haji atau umroh malah ingat dunia, itu hakikat hajinya belum sampai gitu. Itu salah satu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan kami tidak bisa apa-apa. Semuanya hanya dalam keadaan belajar. Mohon saran dan kritiknya dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih atas bacaan makalah oleh saya sendiri dan Ustadz Asep. Mungkin dari teman-teman mahasiswa akan bertanya atau mungkin menambahkan biar saling menambah wawasan pada kita semuanya. Monggo silakan. Pak Ali Imron mau tanya boleh? Ya, boleh Ibu. Bu Sabria. Begini Pak. Tadi kan ada soal hutang piutang. Ini apa namanya? Kita ada yang hutang sama kita ini. Janjinya bayar sampai berapa bulan. Tapi udah pas jatuh tempo nggak bayar-bayar juga. Sedangkan kita mau minta kayaknya gimana ada perasaan malu untuk minta utangnya itu ke orangnya. Tapi kalau kita diam, dia diam juga, nggak sampai sekarang nggak dibayar. Jadi kita harus mana? Apa kita harus menagih itu utang atau kita diam, diam aja? Gimana itu? Ini kayak semacam curhat ya Bu ya. Ya betul. Ya kan? Ya kita apa kita nggak menagih, kita berdoa. Kisah nyata. Gimana caranya berjanda utang gitu kan ya Bu ya? Ya dia mau bayar, tapi kita tidak kayak orang ngemis minta-minta kayak gitu ke rumahnya. Oke, sekarang yang nomor 2 ada tanya lagi nggak nih? Monggo. Izin bertanya, Ustadz. Enggak, Pak Slamet.
Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai muamalah tadi ya. Ya, silakan. Pertanyaannya. Fenomena zaman sekarang kan kita kan serba canggih ya. Jadi jual beli juga bisa melalui online. Sementara dalam kitab fikih yang kami pelajarin dulu ada makalah atau perkataan ulama yang berbunyi la yasihu bai'ul mabi qabla qabdihi. Tidak sah menjual barang dagangan sebelum barang dagangan tersebut berada dalam genggaman si penjual. Namun fenomena zaman sekarang seperti reseller bisa dikatakan ya. Biasanya mereka menjual barang tapi barangnya masih berada di gudang atau berada di suppliernya. Bagaimana sikap kita atau adakah fikih kontemporer zaman sekarang yang membolehkan hal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Slamet Riyadi. Untuk pertanyaan kita dual dulu. Ya, Yang pertama dari Bu Sabria, bahwasanya ada seorang yang berjanji mau bayar hutang, tetapi di saat waktu jatuh tempo datang, dia cuek aja, masa bodoh. Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya biar dia bayar utang? Gitu ya Pak Bu Sabria ya? Ya. Ya. Monggo yang berpengalaman bisa ngasih masukan apa ngasih ini. Bantu jawab ya. Monggo, Dat. Jadi kalau kita ngasih hutang, memang ya kewajiban kita ya nagih gitu. Kalau misalnya enggak mau, ya tagih lagi sampai dia mau gitu. Tapi kalau misalnya dia dilihat dari sikon dia, oh ternyata orangnya emang enggak mampu, kalau kita bisa mengikhlaskan itu lebih baik. Ikhlas gak Bu? Kalau dia memang sudah dikira emang udah tidak mampu bayar gitu. Ya Tapi udah. ini dalam keadaan yang bukan nggak mampu gitu loh. Tapi Kita kalau lihat, dia Sebentar Bu ya, biar jawab dulu Bu. Tapi kalau dia memang kesehariannya mampu, maka kita datangi dengan baik-baik. Ya kita kasih sedikit ancaman gitu kan. Kalau misalnya dia tidak membayar hutang, maka nanti hutangnya akan ditagih di akhirat gitu. Jadi Oke, dan Ibu Sabria. biasanya kalau dia kedatangan kita gitu udah tahu tujuannya, oh pasti mau bayar hutang nih, sembunyi gitu kan di bawah di bawah ranjang gitu. Oke, Bu Sabria gimana? harus Jadi intinya Ibu punya kewajiban nagih. Karena Jangan itu emang punya sama kita diam gitu loh. Jangan sama diam. Ingetin nanti lupa. Yang kedua, lihat kondisi yang si utang. Dia tuh kondisinya mampu, apa mungkin dia tidak mampu. Kalau nggak mampu, emang kehidupannya sedang di bawah 100%, 5% ke bawah, bisa diikhlaskan. Yang ketiga, kalau dia mampu, datangin baik-baik, dikasih. Mungkin takut atau apa macam terapi biar takut, biar bayar utang. Contohnya, kalau nggak bayar utang, nanti pahala ibu saya ambil di akhirat kelak kan gitu kan. Mungkin seperti itu. Dari jawaban dari Ustadz Asep, mungkin ada yang dari teman yang lain menambahkan dari jawaban Ustadz Asep, enggak? Sedikit Sabrianya bagaimana? Ya, oke. Berarti kalau memang saya juga kayaknya buat minta-minta terus kayak saya yang malu. Kok kayak orang saya yang punya utang ngemis-ngemis. Berarti lebih baik kita ikhlasin ya. itu jalan lebih baik. Tapi sebelum ikhlasin Ibu bisa ke orang yang tersebut yang punya hutang. Ya kalau Ibu mampu banyak harta nggak mau bayar, nanti di akhirat kita ketemu dah hitung-hitungan di sana. Bisa tadi seperti itu. Itu kan kalau kita ngasih utang. Nah kalau kita yang berhutang, ya diri kita tuh wajib. Yang pertama pas kita hutang tuh kita wajib, bukan wajib ya,
di dalam hati itu, ya Allah saya hutang ini dengan niat bayar gitu. Amin. Jadi kalau misalnya hutang tapi niatnya sudah tidak mau bayar, itu nanti diamini sama malaikat, tidak akan bisa bayar itu hutangnya. Kita hutang tapi dalam hati itu ada niatan, nggak bayar gitu. Nah maka nanti diamini sama malaikat, tidak akan bisa bayar-bayar sampai kapanpun gitu, kecuali tobat gitu. Terima Tapi kasih. kalau kita punya hutang yang sebanyak apapun, walaupun segunung Uhud gitu, segunung Salak lah gitu, kalau gunung Uhud kan jauh, gunung Salak, tapi dalam hati kita ada niat untuk bayar, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya, mungkin Begitu dia Sabria, nggak ada niat gitu Bu. masih kurang ya. jawaban? Ya, Apa perlu pendapat dari teman-teman? Sedikit menambahkan, boleh? Mangga. kalau saya sih terus terang, saya buat minta nagih kalau kesering-seringan saya malu. Lebih baik seperti kata Bapak Pak Ustadz Asep tadi, mendingan di kelas. Kalau saya orangnya malu Pak nagih walaupun dia yang punya Ustadz. Ya walaupun Monggo ikhlaskan Ustaz Samad nanti mau datang. menambahkan. Silakan. Jadi datang ke rumahnya, Bu, utang Ibu sekian, udah saya ikhlaskan. Jadi biar saya nggak pusing gitu, nggak datang-datang lagi. Oh tapi saya tuh nggak ngebilangin ke orangnya. Tapi ya udahlah saya udah nggak kesana lagi deh. Ya, Udah ikhlasin aja biar gitu. dia tahu Apa gitu. mesti kita ngomong ke orangnya? Apa Ya udah biar dia tahu Ya, bahwa saya tuh sudah mengikhlaskan gitu. Oh, terima kasih Bu kita gitu. harus ke orangnya. harus ada ucapan Ibu. Oh, Ada yaudah. ucapan ke yang punya utang. Yang berhutang maksudnya. Oh ya. Mau dilunasin Berarti apa diikhlasin itu loh. Ya. Monggo Ustaz Slamet mau menambahkan, silakan Pak Slamet Riyadi. Ya, sedikit ya, mohon maaf. Ya. Memang semuanya itu harus ada istilahnya apa ya? Adab ya. Ada adab bagi orang yang berhutang, ada adab juga bagi orang yang menghutangi. Kadang untuk zaman sekarang itu orang mudah-mudah berhutang, padahal bukan sesuatu yang mendesak. Kadang beli barang-barang yang untuk gaya lah, bisa dikatakan gaya. Ada fadilah bagi orang yang menghutangi, tapi ini bagi yang memberi hutang ya, bukan bagi orang yang berhutang. Ada kisah di mana ada seseorang yang di akhirat nanti diajak berjalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat surga yang begitu indah. Kalau tidak salah ceritanya ada di kitab Ihya Ulumuddin. Maka orang tersebut bertanya kepada Allah, nabi yang mana yang mendapatkan surga segitu indahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, ini adalah surga bagi orang yang memberi hutang ketika di dunia, tetapi hutang tersebut diikhlaskan. Ini fadilah bagi orang yang memberi hutang. Tetapi untuk orang yang berhutang ya Bu. Tidak juga nanti beralasan semoga nanti diikhlaskan sehingga di akhirat tidak ditagih itu. Bahkan kita pernah mendengar ya bahwa Rasulullah pernah meninggalkan mayat atau jenazah yang ingin disolatkan gara-gara jenazah tersebut masih memiliki hutang. Nah, bagi orang yang berhutang kita mengambil kisah yang Rasulullah tidak mau mensolati. Tetapi bagi orang yang memberi hutang, kita bisa mengambil kisah yang pertama, nanti mendapatkan surga yang sangat indah. Amin. Tetapi bagi orang yang memberi hutang, hendaknya kalau bisa sebelum tempo ya sudah membayar. Tetapi bagi orang yang memberi hutang, sebaiknya meringankan. Kalau sudah sudah temponya kok belum ada, ya diringankan. Mungkin dikasih waktu tempo 1 minggu atau 1 bulan lagi. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Oke, Ibu Sabria, cukup ya. Udah Ya, banyak masukan, nanti tambahan dari dosen kita. Langsung menginjak ke pertanyaan kedua dari Bapak Ustadz Slamet Riyadi mengenai muamalah ya. Fenomena saat ini mengenai jual beli ya. Kalau nggak salah, tadi gimana ya pertanyaannya Ustadz Slamet ya? Ya, Oh, sudah ada omongannya, tetapi barangnya tidak ada gitu ya, nggak salah ya. Betul Pak, ya betul. Ya kan, janji mau ada barang, setelah datang barang nggak ada gitu kan. Ya. Si penjual belum memiliki barangnya karena barangnya si penjual nggak punya barang,
nggak ada barangnya, hanya janji saja. Fenomena saat sini mungkin karena banyaknya online kali ya. Jadi online kan barangnya dipesan atau begitu ada yang datang barangnya nggak ada gitu. Mungkin dari tim saya dulu, Ustadz Asep mungkin mau menjawab, baru saya lempar ke yang lain. Monggo Ustadz. Jadi untuk jual beli online itu akarnya akad salam ya. Jadi bukan jual beli tapi pesan dulu gitu. Makanya kalau pesan ya barangnya itu entar juga bisa, dan kita sudah bisa melihat kriteria barang. Ini barangnya seperti ini, seperti ini. Nah, nanti kalau misal barang tidak sesuai dengan gambar, maka itu namanya goror, penipuan. Banyak kan ya. Nah, itu ya resiko orang beli online. Tapi yang paling pertama tuh kita tuh namanya akad salam. Nah, kalau kita di Shopee kan ada yang namanya nomor pesanan. Itu akad salam, itu pesan kan, pesan dulu. Nah, nanti kalau kita udah bayar, dapat disitulah beli barangnya. Nah, karena akad salam, nanti barangnya dikirim, nanti kalau tidak sesuai dengan barang atau sesuai, ya kalau sesuai memang udah pas gitu, kalau tidak sesuai berarti goror. Jatuhnya goror, penipuan. Nah, kalau kita biasanya reseller, nah reseller itu dalam bahasa muamalah namanya taukil, mewakilkan. Jadi yang namanya wakil itu dia sesuai dengan harga yang diberikan oleh yang punya barang ngasih harga 100.000. Ya udah kita bilangnya 100.000. Itu namanya wakil itu dia tidak boleh menambah harga kecuali si pemilik barang memberikan keridoan atau kebolehan menambah harga. Kita boleh ngasih harga tuh kalau si pemilik barangnya itu, si penjualnya itu ngasih ridho kepada kita reseller atau wakil. Boleh harganya sampai 120 atau 150. Nah, nanti 100 yang 50 ya ke sayanya nanti 100.000 aja. Nah, itu yang namanya reseller itu seperti itu kurang lebihnya. Dalam bahasa fikihnya itu wakil atau taukil atau mewakilkan. Jadi resell itu bukan penjual. Makanya ya resell itu harus juga. Saya tuh wakil gitu, wakil ini barangnya masih di sana misalnya. Kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi reseller itu dia bukan penjual tapi menjualkan. Menjualkan ya. Dan kita tuh nggak tahu juga barangnya tuh benar apa enggak gitu. Ya karena wakilnya juga online, terus kemudian yang punya penjualnya juga online. Nggak tahu reselnya resel 1 atau yang kedua atau bahkan yang keberapa gitu. Ya itulah. Tapi tetap kita kalau kita jadi resel kita nggak boleh menyatakan kita penjual gitu. Ya kita tuh wakil. Ini barangnya di sana, yang punya tokonya si ini, saya hanya menjualkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau COD gimana? Mungkin Pak Ustadz Slamet Riyadi, gimana dari jawaban kita? Pak Nasihudin mungkin mau menambahkan? Monggo Pak Nasrudin, Mas Saudin, monggo bisa menambahkan dari jawaban yang tadi Ustadz Asep. Izin menambahkan, Ustadz. Betul yang disampaikan oleh Ustadz Asep. Jadi diperbolehkan pembayaran kontan dan barangnya itu ditunda, disebut asalem ya. Sebaliknya, apabila barangnya kontan tapi pembayaran yang ditunda itu nasi'ah. Ini pernah dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Buyu. Ya, terima kasih. Hanya tambahan aja. Oke ya, terima kasih. Gimana? Udah Slamet Riyadi untuk jawaban yang dari dua sumber bahwasanya. Terima kasih Ustadz semuanya. Oke. Sebelum menginjak pertanyaan berikutnya, izin Pak dosen, cukup nggak
biar Pak dosen yang melanjutkan. Cukup ya, sudah cukup. Maka waktunya kami persilakan untuk dosen kita, Ustaz Edi, monggo. Ya, terima kasih. Saya untuk apa yang tadi dibahas dan ditanyakan, sepertinya memang sudah terjawab oleh teman-teman. Dan karena memang teman-teman ini orang-orang hebat ya, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, paling tidak apa yang ditanyakan oleh Pak Slamet tadi, memang betul ya, dalam Islam itu kita dilarang untuk membeli sesuatu benda itu belum jelas. Seperti misalkan kalau di kampung saya itu dulu ada orang nanam singkong, belum dicabut singkongnya mau dibeli, itu kan tidak boleh, karena memang belum jelas kadar dan ukurannya. Jadi membeli itu memang harus dengan jelas. Yang kedua, tadi akad salam itu memang betul dalam transaksi online, tapi memang kalau tidak jelas ya kita juga bisa ada akad yang mengembalikan ya barang itu kalau tidak sesuai dengan salam. Nah, kemudian teman-teman semua, bahasan fikih ini secara spesifik itu sebenarnya ada mata kuliah namanya mata kuliah fikih 1, fikih 2 dan fikih 3. Nanti kemungkinan bisa diambil mata kuliah itu. Nah, dalam mata kuliah pengantar studi Islam ini yang kita bahas sebenarnya adalah bagaimana aspek akidah, ibadah, dan muamalah, dan aspek-aspek itu kita bandingkan dengan keyakinan atau agama yang lain. Nah, misalkan dalam Islam itu sebagai sebuah agama yang sempurna, yang lengkap, aspek-aspek akidah, ibadah, dan muamalah itu cukup lengkap. Ya, artinya bagaimana kita beribadah itu sudah diatur. Bagaimana kita bermuamalah itu juga diatur, baik muamalah sesama muslim ataupun sesama non-muslim atau orang-orang kafir. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, artinya hal-hal dalam pengantar studi Islam ini, aspek akidah, ibadah, dan muamalah itu sebenarnya memperkokoh bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran yang sempurna. Jadi bukan hanya berisi aturan-aturan saja, sampai masalah-masalah jual beli, masalah-masalah akad, dan masalah-masalah lainnya itu diatur sedemikian rupa oleh Islam. Dan kemudian ulama kita menegaskan yang didasarkan atas pijakan dalam nas, baik itu Al-Quran, hadis maupun sahabat, untuk mempertegas kehalalan atau kebolehan dalam melaksanakan syariat itu. Nah, karena itu bagaimana kita menjadi seorang abdun ya atau hamba Allah yang baik itu, ya tentu kita harus melaksanakan segala sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah yang menegaskan bahwa Islam itu sebuah ajaran agama yang sempurna, karena tidak hanya mementingkan dunia saja, tetapi juga berorientasi pada dunia dan akhirat. Jadi dunia itu sebagai balighan, sarana, jalan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, jadi itu mungkin yang ditegaskan dalam matalah pengantar studi Islam terkait dengan masalah-masalah fikih. Tadi sudah disampaikan cukup jelas dari teman-teman kita terkait dengan muamalah dan segala macamnya. Dan itu memang tetap ada diskusi-diskusi, dan diskusi itu nanti ada kelasnya ya, kelas fikih ya. Jadi ada mata kuliah fikih 1, fikih 2, dan kalau tidak salah sampai 3 terkait dengan bahasan-bahasan yang tadi kita diskusikan dalam forum ini. Nah, selanjutnya untuk teman-teman semua dalam mata kuliah pengantar studi Islam itu kita bertanya ya, mengapa ya ajaran Islam itu sampai masuk kepada ruang-ruang ibadah, muamalah, dan seterusnya. Dan ini mungkin kita tidak bisa melihat dan tidak ada pada keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, karena memang Islam itu detail, sehingga aspek-aspek itu pun ada tuntunannya dalam ajaran agama Islam. Jadi jelas sekali bagaimana kita berislam yang baik itu ada contohnya,
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi bagaimana kita berakhlak yang baik tentu ada ukurannya, ukurannya Rasulullah. Tentu kita tidak bisa mengikuti hal-hal yang ditentukan dalam pengertian akhlaknya seperti Rasul, tidak bisa. Maka kita contohlah sahabat. Nah, ketika sahabat pun mungkin kita tidak mampu untuk mencontoh sahabat. Mungkin contoh tabiin. Ya, kalau tabiin juga tidak mampu, mungkin tabiin dan seterusnya. Paling tidak kita bisa mampu mencontoh akhlak baik yang telah diberikan, dicontohkan oleh guru-guru kita. Jadi berislam yang baik itu ada contohnya. Nah, berbeda dengan, mohon maaf ya, kalau kita sebutkan berpancasila yang baik. Berpancasila yang baik di Indonesia ini seperti siapa? Ini orang akan kesulitan mencari tokoh yang paling Pancasila. Nah, karena itu mungkin tidak ada istilahnya orang yang menuju ke siapa, ya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mata kuliah kita ini, ya mata kuliah pengantar studi Islam ini, kita berusaha membandingkan itu, ya, karena memang konsepnya adalah kalau kita ingin memperdalam lebih jauh tentang bagaimana muamalat yang baik, itu ada bidang kajian khusus, ya, bahkan sampai memunculkan tentang ekonomi Islam. Itu juga berangkat dari fikih-fikih muamalah. Nah, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi sepertinya memang sudah terjawab dan materinya juga cukup lengkap. Nah, mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan di sini, satu atau dua pertanyaan bisa kita diskusikan, ya, karena materi fikih ya tadi sudah disampaikan cukup jelas. Mungkin Pak Nasihudin ada yang bisa kita diskusikan? Iya Pak, izin bertanya. Tapi sebelumnya minta maaf ya, pertanyaan ini sangat sensitif ya. Bukan berarti mau membenturkan ya, tapi mungkin untuk memperjelas gitu. Dasar hukum ibadah kan, ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Besok kita Isra Mi'raj. Apakah Isra Mi'raj itu termasuk ibadah, Pak? Atau termasuk hal yang lain? Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus ya terkait dengan ibadah. Nah, kalau terkait ibadah dalam pengertian luas, kita bisa memaknai bahwa ibadah itu sebenarnya bukan hanya sholat saja, tetapi segala aktivitas yang kita lakukan itu merupakan ibadah. Artinya kita bisa mendefinisikan bahwa al-waktu wal ibadah, waktu yang kita gunakan dengan baik itu merupakan ibadah, termasuk belajar, membaca buku, kemudian juga berdiskusi atau mengisi waktu dengan baik itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, kemudian dalam konsep ibadah itu juga ada waktu atau momen-momen yang didasarkan tadi disepakati itu ada yang ditentukan waktunya. Nah, seperti sholat itu kan jelas waktu-waktu yang ditentukan. Nah, kemudian terkait peristiwa Isra Mi'raj misalkan yang ditanyakan tadi, itu Isra Mi'raj itu kita sebagai orang beriman meyakini bahwa Isra Mi'raj itu memang dijalankan dan pernah ada pada Rasulullah. Terkait dengan apakah kita harus mungkin di dalamnya masih banyak perdebatan. Nah, kemudian Isra Mi'raj itu apakah ibadah? Nah, kalau kita definisikan dalam pengertian tadi mengisi waktu adalah ibadah, di dalam Isra Mi'raj itu misalkan ada penyampaian-penyampaian terkait bagaimana kita meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah, itu juga merupakan bagian dari ibadah. Nah, terkait bagaimana dalam memperingati atau mungkin ada orang yang mengatakan merayakan apakah Isra Mi'raj itu boleh atau tidak. Nah, masuk wilayah itu di sana ada perdebatan yang panjang. Tetapi yang penting bagi kita adalah untuk mengakui bahwa Isra dan Mi'raj itu ada. Maka kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat itu, ya, maka disebut ada abdun, ada hamba, subhanalladzi asra bi abdihi itu kan. Jadi kita bisa memaknai bahwa abdun atau hamba itu adalah mereka itu yang memang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, abdun itu adalah ciri dari seseorang yang mampu meninggalkan kehidupan dunia untuk akhirat, atau mungkin dia hidup
di dunia ini, tapi dunia itu sebagai sarana balagud untuk akhirat. Maka itu disebut dengan abdun. Dan abdun ini melekat pada Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau kita tarik pada Isra Mi'raj itu kan pada masa Rasulullah itu kan terkait sekali dengan peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah itu, bahasa kita itu apa ya, pada saat itu membuat Rasulullah itu maaf ya, kurang pede atau bagaimana ya, karena memang terjadi musibah yang berturut-turut yang dihadapi oleh Rasulullah, mulai dari pengingkaran perjanjian oleh para kafir Quraisy yang mengingkari perjanjian dan merobek perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah dan orang kafir Quraisy. Yang kedua, pada saat itu juga terjadi peristiwa meninggalnya pamannya, ya, Abu Thalib, ya. Kemudian juga pamannya itu sebenarnya mendukung dakwah Rasulullah. Kemudian juga 2 bulan setelah itu meninggalnya Khadijah, istrinya. Nah, karena momen-momen itu kemudian pada tahun sekitar 620 atau 621 Masehi itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj, dan ini memang tidak semua orang mempercayai, ya, karena Isra Mi'raj itu harus dijawab dengan orang-orang yang beriman, di mana orang yang beriman dalam Al-Quran sendiri disebut sebagai orang yang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Maka Isra Mi'raj, ya, itu memang terkait dengan sesuatu yang harus diyakini dengan keimanan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, bagi saya memperingati di mana di dalamnya itu ada unsur-unsur bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, itu ada sesuatu yang baik. Nah, tetapi kemudian kalau di dalamnya tidak ada hal-hal seperti itu, maka itu disebut sesuatu yang memang mubazir, ya, seperti itulah mungkin. Mungkin ya perjawaban, dan mungkin kita harus juga menggali terkait dengan hal-hal ini, ya, karena memang banyak sekali pendapat terkait boleh atau tidaknya. Nah, itu tetap ada, ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang Pak Sania, ya, Nur, ada yang silakan jika ada hal-hal yang ditanyakan. Bapak Suhendi ini, Pak. Oh iya, saya lihat akunnya namanya beda. Silakan. Iya kan, yang itu bermasalah, Pak. Mohon maaf. Tapi mohon maaf, ini suaranya kecil, ya. Ya, di saya besar, Pak, ini terdengarnya. Kalau yang masuk ke saya kecil, jadi saya ini dideketin ke telinga ini. Mohon maaf, iya. jadi kalau nggak maksimal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini mah besar suaranya. Oh iya, emang punyaan Abah sih bisa besar bisa kecil sih, emang. Visional, ya. Begini. Iya, mulai. Ya tergantung mulai. Ibu kan. Karena tergantung, mulai. Bu. Oh gitu ya, mulai. Ini Pak Seudin. Kata Pak Ustadz Supriyatun kemarin kan tuluju laila fin nahari wa tuluju nahar fil lail, ya. Segala sesuatu yang bernilai akhirat bisa bernilai dunia kalau niatnya kita keduniaan. Dan sesuatu yang bernilai dunia pun bisa bernilai akhirat kalau kita nilainya untuk akhirat. Yang pertama itu intisari dari surat ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Supriyatin, tuluju laila fin nahar wa tuluju nahar fil lail. Yang kedua, kalau saya memperhatikan mengenai polemik mengenai Isra Mi'raj, yang Isra Mi'raj itu sebetulnya Rasulullah, bukan kita. Cuman kita harus mampu mengaplikasikan Isra Mi'rajnya Rasulullah sehingga kita pun sekarang bisa Isra Mi'raj. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Nasyuddin adalah peringatan atau acara peringatan Isra Mi'raj, bukan mempermasalahkan Isra Mi'rajnya. Nah, untuk menjawab bagaimana kita peringatan Isra Mi'raj itu mengenai polemik, jawabannya menurut saya cukup ringkas. Kata Pak Nasyuddin, saya jadi bergetar ini. Harus ada sunnah atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah, ya. Sebetulnya ada yang lebih tinggi dari Rasulullah, yaitu Allah. Allah memperingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Itu apa artinya gitu? Itu aja. Allah saja yang mengabadikan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu di dalam Al-Quran. Berarti itu adalah sangat penting. Masa kita sebagai pengikut Rasulullah yang mengaku mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah, harus bertanya, apakah saya ini termasuk ibadah enggak?
memperingati Isra Mi'raj Rasulullah. Itu aja mungkin ya dari saya. Saya sedikit bergetar ini karena karena nggak tahan, maksudnya ada nggak tahu ada apa di dalam jiwa saya. Jadi terbawa emosi saya ini ya. Itu aja Pak. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Jadi memang apa yang disampaikan kita itu ya terkait dengan fikih. Fikih itu banyak sekali memang ikhtilaf. Tetapi yang kita harus pahami adalah bukan ikhtilaf atau perbedaannya, tetapi bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang tadi disampaikan ya, itu memang harus dijawab dengan keimanan, ya, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan peringatannya, ya peringatannya saya memahami di dalam itu ada muatan-muatan keimanan, ketakwaan, mengajarkan bagaimana kita tunduk patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut pemahaman saya atau yang saya pahami, hal itu adalah sesuatu yang memang baik. Nah, selanjutnya teman-teman semua ya, saya pikir waktu kita sudah cukup ya. Bagaimana? Mungkin ada pemakalah juga sudah menyampaikan banyak hal. Kira-kira ditutup saja pertemuan kita sampai sini dulu. Jika nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan pada waktu atau kesempatan yang lain. Ya mohon maaf juga teman-teman, mungkin yang ada yang nggak masuk dalam pengertian sudah klik linknya tapi tidak masuk. Ya, saya juga tidak paham kenapa tidak masuk. Nah, nanti kalau ini rekamannya mungkin nanti sudah ada, bisa saya share atau bagikan ke teman-teman semua untuk bisa melihat pertemuan kita pada hari ini. Terus jangan lupa untuk mengisi kehadiran presensi yang disampaikan di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan untuk ditutup dari pemakalah. Dari saya menutup duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak dosen kita tadi, dan kita pertemuannya sampai sini saja. Ucapan banyak-banyak terima kasih. Apa yang disampaikan tadi semoga menambah wawasan pada kita semuanya sehingga lebih paham dan paham lagi. Jika nanti kurang paham, nanti di saat kopi darat bisa bertukar pikiran. Demikian, mari kita tutup saja pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas. Saya izin pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pergi. Izin pamit. Assalamualaikum. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Ya, nasinya cepat dimatengin, itu diangetin nasinya. Gorengannya jangan sampai gesem. Iya. Tafib, tersuwun. Assalamualaikum. Saya izin keluar. Enggak. Jangan lama-lama Bu, ini masuk angin. Bu Sabaria, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dulu ya saya sebentar. Wah, copot ini. Hai. Udah pada copot cari muter. Bikin bau juga saya. Saya. Bikin bau juga. Ya. Nanti coba copot. Malah udah mau diberes-beresin. Oh, udah nggak ada ya? Tuh. Mana sih Pak? Motor juga jet-jet gitu. Baru juga pakai berapa kali. Ah,